Hangketet, jangan tempel ke engine. Jangan tempel voice, một giọng nữ Indonesia trưởng thành. Gợi ý, engine speed equals 1, zero pitch equals 0, language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion, B1 to B3 kamsedi, B4 tense leo thang, B5 tegas marah, B6 hangat xét thủ công, file body, không, nhúng tác, paste below this line. Suami saya menampar saya di depan kekasihnya, lalu menyuruh saya pergi dari rumah yang katanya miliknya. Dia tidak tahu satu hal kecil. Seluruh perusahaan yang membuatnya merasa berkuasa itu. 60% sahamnya atas nama saya. Dan malam itu, saya baru saja menandatangani satu surat yang akan meruntuhkan dunianya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kalian menyukai kisah-kisah tentang perempuan yang dikhianati, lalu bangkit dengan caranya sendiri, tolong nyalakan lonceng dan temani saya sampai akhir. Karena cerita kali ini akan membuat kalian menahan napas. Nama saya Anindya. Usia saya 38 tahun. Saya seorang notaris di Jakarta. Sudah 12 tahun saya bekerja dengan kertas, materai, dan tanda tangan. Orang lain menganggap pekerjaan saya membosankan. Tapi saya tahu satu hal yang tidak banyak orang mengerti. Sebuah tanda tangan bisa lebih tajam daripada pisau. Saya menikah dengan Reza 8 tahun lalu. Waktu itu dia hanya seorang sarjana teknik yang penuh mimpi, tanpa modal, tanpa nama. Saya yang punya tabungan, saya yang punya relasi, saya yang membuka jalan. Kami mendirikan sebuah perusahaan properti kecil bernama PT Cakra Dirga. Modal awalnya dari uang warisan ayah saya dan tabungan saya sendiri. Karena itulah, sejak hari pertama, 60% saham perusahaan itu tercatat atas nama saya. Reza memegang 40% dulu. Itu hanya angka di atas kertas. Kami saling percaya. Saya tidak pernah merasa perlu mengungkitnya. Rumah kami berdiri di kawasan Pondok Indah. 2 lantai, dengan halaman yang luas dan pagar putih tinggi. Dari luar, hidup kami terlihat sempurna. Tetangga memuji kami sebagai pasangan teladan. Mobil di garasi selalu mengkilap. Setiap akhir pekan, kami makan malam di restoran mahal. Sebuah cangkang yang indah, kuat, dan tampak tak bercela. Tapi sahabat, cangkang yang paling indah sering menyembunyikan keretakan yang paling dalam. Selama 5 tahun pertama, perusahaan kami tumbuh pesat. Reza pandai berbicara di depan klien. Dia menjadi direktur operasional, wajah perusahaan di setiap acara. Sementara saya bekerja di belakang. Saya yang mengurus akta, perjanjian, dan legalitas setiap proyek. Saya yang memastikan setiap tanah yang kami beli bersih dari sengketa. Orang melihat Reza sebagai pendiri Cakra Dirga. Hampir tidak ada yang tahu bahwa otak hukum di balik perusahaan itu adalah saya. Saya tidak keberatan. Saya tidak butuh sorotan. Saya hanya ingin keluarga yang utuh. Kami belum dikaruniai anak. Bertahun-tahun kami berusaha. Kami mendatangi banyak dokter. Kami menjalani berbagai pemeriksaan. Setiap bulan, saya menyimpan harapan kecil di dalam hati. Dan setiap bulan, harapan itu pupus. Saya belajar untuk tidak menangis di depan Reza, karena saya tidak ingin menambah bebannya. Setiap kali harapan itu gagal, saya melihat sesuatu berubah di mata Reza. Awalnya kekecewaan, lalu dingin, lalu jarak. Saya kira itu hanya fase. Saya kira cinta kami cukup kuat untuk menahan segalanya. Saya salah. 3 tahun lalu, perusahaan kami merekrut seorang manajer keuangan baru. Namanya Salwa. Usianya 29 tahun. Cerdas, rapi, dan ambisius. Reza memujinya di setiap rapat. Katanya, Salwa membawa angin segar bagi Cakra Dirga. Saya senang mendengarnya. Saya bahkan menganggap Salwa seperti adik. Saya mengundangnya makan di rumah. Saya memberinya kado di hari ulang tahunnya. Saya mendengarkan keluh kesahnya tentang hidupnya. Saya menasihatinya seperti seorang kakak menasihati adiknya. Pernah suatu kali, Salwa menangis di hadapan saya, bercerita betapa sulit hidupnya. Saya memeluknya. Saya menghiburnya. Saya berkata bahwa ia tidak sendiri, bahwa ia
selalu punya tempat di keluarga ini. Saya tidak tahu bahwa air mata yang ia teteskan di bahu saya itu palsu. Bahwa di balik wajah memelas itu, ia sedang mengukur seberapa dalam ia bisa masuk ke dalam hidup saya, lalu menghancurkannya dari dalam. Saya membuka pintu rumah saya sendiri untuk perempuan yang akan mencoba menghancurkan hidup saya. Dan saya melakukannya dengan senyum, dengan hati yang tulus. Itulah yang paling menyakitkan, bukan pengkhianatannya, tapi kenyataan bahwa saya menyambutnya dengan tangan terbuka. Ibu mertua saya, Bu Hartini, tinggal tidak jauh dari kami. Usianya 63 tahun. Sejak awal, ia tidak pernah benar-benar menyukai saya. Di matanya, saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu mandiri, terlalu tidak patuh. Ia sering berkata bahwa istri yang baik adalah istri yang menyerahkan segalanya kepada suami, termasuk uang, termasuk perusahaan, termasuk harga diri. Setiap kali ia mengatakan itu, saya hanya tersenyum. Saya tidak tahu. Kata-kata itu sebenarnya adalah benih dari rencana yang sudah lama mereka siapkan. Bulan itu adalah bulan ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Saya ingin merayakannya dengan sederhana. Saya memesan kue kesukaan Reza. Saya menyiapkan kejutan kecil. Tapi beberapa hari sebelumnya, sesuatu yang tampak sepele mengubah segalanya. Pagi itu, Reza meninggalkan ponselnya di meja makan saat mandi. Layarnya menyala. Sebuah notifikasi muncul. Saya tidak berniat membaca, tapi mata saya menangkap satu nama, Salwa. Dan satu kata yang membuat darah saya berhenti mengalir. Kata itu adalah sayang. Saya berdiri membeku di dapur. Cangkir kopi di tangan saya terasa dingin tiba-tiba. Mungkin ini salah paham, pikir saya. Mungkin hanya basa-basi. Saya mencoba menenangkan diri. Tapi ada sesuatu di dalam dada saya yang sudah retak. Sejak pagi itu, saya menjadi pendiam. Saya tetap menyiapkan sarapan. Saya tetap mengecup keningnya saat ia berangkat. Tapi di dalam, saya mulai memperhatikan. Dan ketika seorang perempuan mulai memperhatikan, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Saya mulai mengingat-ingat tanda-tanda yang dulu saya abaikan. Beberapa bulan terakhir, Reza memang berubah. Ia lebih sering memegang ponsel. Ia mulai membawa ponselnya ke kamar mandi. Ia pulang dengan aroma parfum yang bukan milik saya. Saat saya bertanya, ia selalu punya alasan. Rapat klien, lembur proyek, makan malam dengan investor. Saya percaya karena saya memilih untuk percaya. Karena lebih mudah percaya daripada menghadapi kemungkinan yang menyakitkan. Saya juga ingat bagaimana ia mulai membela Salwa di setiap kesempatan. Jika ada yang mengkritik kinerja Salwa, Reza akan langsung membantah. Jika Salwa membuat kesalahan, Reza akan menutupinya. Dulu saya mengira itu hanya sikap atasan yang baik. Sekarang saya tahu. Itu adalah seorang laki-laki yang sedang melindungi perempuan yang ia cintai diam-diam. Dan yang paling menyakitkan, saya ingat bagaimana ia mulai menjauh dari saya. Sentuhannya berkurang. Tatapannya kosong saat saya bicara. Ia ada di rumah, tapi pikirannya entah di mana. Saya kira itu karena tekanan pekerjaan. Saya kira itu karena kami belum dikaruniai anak. Saya mencari 1000 alasan untuk membenarkannya. Padahal kebenarannya hanya satu. Hatinya sudah tidak lagi di rumah ini. Hari berikutnya, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan dalam 8 tahun pernikahan. Saya membuka galeri foto di ponsel Reza saat ia tertidur. Bukan karena saya tidak mempercayainya, tapi karena hati saya sudah tidak bisa tenang. Saya menggeser satu persatu. Foto proyek, foto rapat. Lalu, di sebuah folder yang tersembunyi, saya menemukannya. Tangkapan layar percakapan, puluhan, ratusan, Reza dan Salwa. Kata-kata yang seharusnya hanya untuk saya. Janji-janji yang dulu ia ucapkan di pelaminan, kini ia ucapkan untuk perempuan lain. Ada satu pesan yang membuat tangan saya gemetar. Reza menulis, "Sabar ya. Sebentar lagi semua ini jadi milik kita berdua. Semua ini. Perusahaan, rumah, hidup yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Mereka sedang merencanakan untuk mengambilnya." Saya tidak menangis. Saya pikir saya akan menangis, tapi tidak. Yang saya rasakan justru sebuah ketenangan yang aneh. Seperti seseorang yang akhirnya melihat kebenaran
setelah lama meraba dalam gelap. Saya meletakkan ponsel itu kembali, persis di posisi semula. Lalu saya berbaring memunggungi suami saya dan menatap dinding sampai pagi. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan menjadi korban yang menangis di sudut kamar. Saya akan menjadi notaris. Dan notaris bekerja dengan bukti. Sejak hari itu, Reza berubah semakin berani. Ia mulai pulang larut. Katanya ada proyek besar. Ia mengganti kata sandi ponselnya. Ia memasang kunci pola yang tidak pernah ada sebelumnya. Saat saya bertanya pelan, ia menjawab ketus. Reza berkata sambil lalu, "Kamu tidak akan mengerti urusan bisnis." Anin. Lalu ia pergi tanpa menoleh. Saya berdiri di ambang pintu, memandang punggungnya menghilang. Malam itu, saya belum tahu betapa jauh ia sudah berani melangkah. 2 minggu sebelum ulang tahun pernikahan kami, saya menemukan petunjuk berikutnya. Sebuah email konfirmasi masuk ke laptop bersama kami. Yang lupa ia keluarkan dari akunnya. Reservasi meja untuk 2 orang. Restoran Prancis paling mahal di kota. Tepat di tanggal ulang tahun pernikahan kami. Saya membaca tanggal itu berulang kali. Tanggal yang seharusnya milik saya. Ia merencanakan makan malam romantis dengan Salwa. Di hari yang seharusnya kami rayakan berdua. Sebuah belati yang menusuk tepat di tempat yang paling lembut. Saya menyimpan tangkapan layar email itu. Saya memberinya nama folder yang tidak akan menarik perhatian siapapun. Lalu saya melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa, karena seorang notaris tahu bukti yang terbaik adalah bukti yang dikumpulkan dalam diam. Beberapa hari kemudian, Salwa datang ke rumah kami. Katanya untuk membahas proyek. Tapi saya melihat caranya melangkah. Ia masuk tanpa ragu. Ia tahu di mana letak gelas. Ia tahu kopi Reza tanpa gula, tanpa susu. Ia bergerak di dapur saya, seolah dapur itu miliknya. Dan saat ia menatap saya, ada senyum tipis di bibirnya. Senyum seseorang yang merasa sudah menang. Saya menyuguhkan teh untuk mereka dengan tangan yang tenang. Saya bahkan tersenyum ramah. Di dalam, saya mencatat setiap detail. Karena malam itu saya sadar, ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini adalah perampokan yang direncanakan dengan rapi. Esok paginya, saya pergi ke kantor lebih awal dari biasanya. Saya tidak ke ruang kerja saya. Saya menemui seorang rekan lama, seorang pengacara senior yang saya percaya. Pak Damar, kami pernah menangani banyak kasus bersama. Saya menceritakan semuanya tanpa menangis, hanya menyodorkan fakta. Pak Damar mendengarkan dengan dahi berkerut. Lalu ia berkata, "Anin, kalau benar mereka berniat memindahkan saham dan menggelapkan dana, kamu harus mengamankan posisimu sekarang juga." Sebelum mereka melangkah, saya mengangguk. Hari itu juga, saya mulai mengamankan setiap dokumen penting. Akta asli, sertifikat tanah, daftar pemegang saham. Saya memindahkan semuanya ke brankas pribadi di kantor notaris saya. Saya juga diam-diam memperbarui beberapa catatan hukum, memastikan tidak ada celah yang bisa mereka manfaatkan. Jika Reza ingin bermain dengan kertas, ia harus tahu. Di meja itu, sayalah pemain yang lebih berpengalaman. Beberapa hari kemudian, ketegangan mulai terasa. Bahkan di kantor, Salwa mulai berani. Suatu siang, di depan beberapa karyawan, ia melewati meja saya dan berkata dengan nada manis yang menusuk, "Bu Anindya, sepertinya Ibu terlihat lelah akhir-akhir ini. Mungkin Ibu butuh istirahat dari perusahaan." Beberapa karyawan menunduk, tidak berani menatap. Saya tahu maksudnya. Ia sedang menandai wilayah. Ia ingin saya merasa terdesak. Saya menatapnya dan tersenyum tipis. Saya menjawab dengan tenang, "Terima kasih perhatiannya, Salwa." Tapi orang yang membangun sesuatu dari nol biasanya tahu kapan ia harus istirahat dan kapan ia harus tetap berdiri. Senyum Salwa memudar sedikit. Ia tidak menyangka saya membalas setenang itu. Ia berlalu dengan langkah yang sedikit lebih cepat. Dan saya kembali bekerja, seolah tidak terjadi apa-apa. Tekanan pertama yang sesungguhnya datang seminggu kemudian. Reza pulang membawa map tebal. Ia meletakkannya di meja dengan wajah serius. Katanya perusahaan sedang mengalami krisis keuangan. Ada hutang yang harus segera dilunasi. Ia bilang, untuk menyelamatkan Cakra Dirga, kepemilikan saham harus disederhanakan atas nama efisiensi, katanya.
Saham saya sebaiknya dialihkan kepadanya. Ia menyodorkan surat itu kepada saya. Surat pengalihan saham, 60% milik saya, ke tangannya. Reza berkata dengan suara yang dibuat lembut, "Ini hanya formalitas. Anin, demi perusahaan kita, demi masa depan kita." Lalu ia menyodorkan pena. Saya menatap surat itu sebagai notaris. Saya tahu persis apa artinya menandatangani kertas itu. Itu bukan formalitas. Itu adalah penyerahan total. Setelah tanda tangan itu, saya tidak akan punya apa-apa lagi. Tidak perusahaan, tidak rumah, tidak hak. Saya mengambil pena itu. Saya melihat harapan berkilat di mata Reza. Lalu saya meletakkannya kembali. Saya berkata pelan, "Beri saya waktu beberapa hari. Surat sepenting ini tidak boleh ditandatangani dengan tergesa." Wajah Reza mengeras. Tapi ia tidak bisa memaksa, karena ia tahu di hadapan hukum, saya lebih paham daripada dirinya. Malam itu, Reza tidak tahu bahwa penolakan halus saya bukan keraguan. Itu adalah awal dari perlawanan. Esok harinya, ibu mertua saya datang. Ia tidak datang sendiri. Ia membawa kakak ipar saya dan beberapa kerabat. Mereka duduk di ruang tamu seperti sebuah pengadilan kecil. Bu Hartini bicara dengan suara tinggi. Katanya saya istri yang tidak tahu diri. Katanya, saya menahan perusahaan yang seharusnya milik anaknya. Katanya, perempuan yang baik tidak akan mempersulit suaminya. Mereka mengelilingi saya dengan tuduhan bahwa saya egois, bahwa saya pelit, bahwa saya tidak becus memberi keturunan, lalu menggenggam harta sebagai pelampiasan. Setiap kata seperti batu yang dilemparkan ke wajah saya. Reza hanya duduk diam di sudut, membiarkan ibunya melakukan pekerjaan kotor itu. Saya duduk tegak. Saya tidak membela diri. Saya hanya berkata, saya akan memikirkannya. Bu, mereka pulang dengan rasa puas, mengira saya sudah goyah. Mereka tidak tahu, di dalam tas saya saat itu sudah tersimpan salinan akta perusahaan. Hitam di atas putih, yang menyatakan dengan jelas siapa pemilik sah 60% Cakra Dirga. Tekanan itu justru membuat saya semakin tenang. Karena saya tahu, orang yang menggertak paling keras biasanya adalah orang yang posisinya paling lemah. Beberapa hari kemudian, Bu Hartini mencoba taktik yang berbeda. Ia mengundang saya makan malam di rumahnya. Katanya, untuk berdamai. Saya datang dengan sopan, membawa oleh-oleh seperti biasa. Tapi begitu saya duduk, saya tahu itu bukan acara damai. Itu adalah jebakan lain. Di meja makan sudah ada Reza, kakak iparnya, dan seorang kerabat yang mengaku paham hukum. Sepanjang makan malam, mereka bergantian menekan saya. Mereka berkata, pengalihan saham itu demi kebaikan bersama. Mereka berkata, saya akan dikenang sebagai istri yang durhaka jika menolak. Kerabat yang mengaku paham hukum itu mencoba menakut-nakuti saya dengan istilah-istilah yang ia sendiri tidak benar-benar mengerti. Saya mendengarkan sambil menyantap makanan dengan tenang. Lalu, saat ia selesai bicara, saya mengoreksi setiap kesalahannya satu persatu dengan kalimat hukum yang tepat. Ruangan itu mendadak sunyi. Kerabat itu tergagap. Reza menatap saya dengan campuran amarah dan ketakutan. Saya meletakkan sendok saya, lalu berkata sopan, "Terima kasih atas makan malamnya, Bu. Tapi sebelum membicarakan hukum, ada baiknya kita semua memahaminya terlebih dahulu." Lalu saya pamit pulang. Di belakang saya bisa merasakan kemarahan mereka. Mereka mulai sadar, saya bukan target yang mudah. Sejak malam itu, sikap mereka berubah. Mereka berhenti menekan secara terbuka. Tapi saya tahu, diam. Mereka bukan menyerah. Mereka hanya berpindah ke bawah tanah, menyiapkan sesuatu yang lebih licik. Dan saya pun mempercepat langkah saya sendiri. Lalu datang penemuan yang mengubah segalanya. Suatu sore, saat saya mengurus berkas legalitas seorang klien, sebuah nama membuat saya terhenti. Salwa. Nama lengkapnya tertera di sebuah dokumen pernikahan yang kebetulan melewati meja rekan saya. Salwa sudah menikah. Suaminya bernama Bram. Saya terdiam lama. Perempuan yang menghancurkan rumah tangga saya ternyata juga punya rumah tangga sendiri. Ada laki-laki di luar sana yang mungkin sedang dikhianati persis seperti saya. Seorang suami yang barangkali sama sekali tidak tahu bahwa istrinya
sedang merampas hidup perempuan lain. Malam itu, saya tidak bisa tidur, tapi bukan karena sedih, karena saya baru saja menemukan sekutu. Seseorang yang punya alasan sama besarnya dengan saya untuk mengetahui kebenaran. Saya membutuhkan waktu beberapa hari untuk menemukan cara menghubungi Bram. Saya tidak ingin terburu-buru. Saya mengatur pertemuan di sebuah kafe yang jauh dari kantor. Di sudut kota, tempat tidak ada yang mengenal kami. Saat ia datang, saya melihat seorang laki-laki yang lelah. Matanya menyimpan kecurigaan yang sudah lama ia pendam, tapi tak berani ia akui. Saya tidak basa-basi. Saya meletakkan tangkapan layar percakapan itu di atas meja. Saya menunjukkan email reservasi restoran. Saya membiarkan bukti yang berbicara. Bram membaca dalam diam. Tangannya mengepal perlahan. Lalu ia menutup mata, dan saya tahu dunianya baru saja runtuh, persis seperti dunia saya. Bram berbisik dengan suara serak. Saya sudah lama merasa ada yang salah, tapi saya terus meyakinkan diri bahwa saya hanya berlebihan. Saya mengangguk. Saya mengerti perasaan itu lebih dari siapapun. Lalu saya berkata, kita berdua dikhianati oleh dua orang yang sama. Sekarang kita punya pilihan, menangis sendiri-sendiri atau berdiri bersama. Malam itu, dari dua orang yang terluka, lahir sebuah kerjasama yang tenang dan terukur. Bram bekerja di bidang keuangan, saya menguasai hukum, dan musuh kami sedang merasa terlalu menang untuk berhati-hati. Selama 2 minggu berikutnya, kami mengumpulkan segalanya dalam diam. Kami membagi tugas dengan jelas. Bram, yang bekerja di bidang keuangan, menelusuri aliran dana di perusahaan. Saya, dengan akses sebagai pemegang saham mayoritas, meminta laporan keuangan resmi dengan alasan yang masuk akal, tanpa menimbulkan kecurigaan. Bram bekerja teliti, seperti seseorang yang sudah biasa membaca angka. Malam demi malam, kami duduk di kafe yang sama, menyusun potongan-potongan teka-teki itu. Ia menemukan bahwa selama 6 bulan terakhir, ada sejumlah dana proyek Cakradirga yang dipindahkan secara bertahap ke sebuah rekening perantara. Dari rekening itu, dana mengalir ke rekening pribadi Salwa. Jumlahnya tidak kecil, miliaran rupiah. Dipotong sedikit demi sedikit agar tidak mencolong. Saya menatap angka-angka itu dengan dada yang sesak. Bukan karena uangnya, tapi karena setiap rupiah itu adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun, yang mereka curi sambil tersenyum di hadapan saya. Reza menandatangani persetujuan transfer itu sebagai direktur operasional. Salwa yang memprosesnya sebagai manajer keuangan. Mereka berdua adalah pasangan dalam pengkhianatan dan juga pasangan dalam kejahatan. Saya berkata pada Bram, mereka pikir mereka pintar, tapi orang yang mencuri selalu meninggalkan jejak, dan jejak di atas kertas tidak pernah berbohong. Bram mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan kami, saya melihat secercah tekad menggantikan kepedihan di matanya. Saya menyimpan setiap bukti dengan rapi. Saya membuat salinan ganda. Saya menyimpan 1 set di brankas kantor. 1 set lagi saya titipkan kepada Pak Damar, pengacara saya. Saya tidak mau ada satu pun celah, karena saya tahu ketika hari pembalasan tiba, 1 lembar dokumen yang hilang bisa mengubah segalanya. Saya juga memastikan setiap langkah saya bersih secara hukum. Saya tidak meretas, saya tidak mencuri. Setiap dokumen yang saya kumpulkan, saya peroleh dengan hak yang sah sebagai pemilik perusahaan. Itulah keunggulan saya. Mereka bermain kotor, saya bermain dengan aturan. Dan dalam jangka panjang, aturan selalu menang melawan kecurangan. Saya menyusun semuanya menjadi satu berkas, rapi, berurutan. Hitam di atas putih, rekening koran, bukti transfer, tangkapan layar percakapan, email reservasi, salinan akta yang membuktikan kepemilikan saya. Setiap lembar adalah 1 paku, dan saya sedang membangun peti mati untuk rencana mereka. Saya hampir siap. Saya sudah merencanakan kapan dan bagaimana saya akan membuka semuanya. Tapi, hidup seringkali tidak menunggu rencana kita selesai. Di tengah persiapan itu, Bram menemukan sesuatu yang membuat kami harus mempercepat langkah.
Reza diam-diam mulai menyiapkan penjualan salah satu aset properti perusahaan. Sebuah lahan bernilai miliaran rupiah yang merupakan salah satu proyek terbaik Cakra Dirga. Ia berniat menjualnya cepat di bawah harga pasar kepada pihak ketiga yang terhubung dengan Salwa. Uangnya, tentu saja, akan mengalir ke kantong mereka berdua. Saya membaca dokumen yang ditemukan Bram dengan jantung berdebar. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu jika penjualan itu terjadi, akan jauh lebih sulit untuk mengembalikan kerugiannya. Mereka tidak hanya mencuri uang, mereka sedang menggerogoti tubuh perusahaan, sepotong demi sepotong. Tapi ada satu hal yang Reza lupakan. Penjualan aset sebesar itu membutuhkan persetujuan pemegang saham mayoritas. Dan pemegang saham mayoritas itu adalah saya. Tanpa tanda tangan saya, transaksi itu tidak akan pernah sah secara hukum. Ia bisa saja membuat perjanjian, tapi perjanjian itu hanya akan menjadi kertas tanpa kekuatan. Saya berkata kepada Bram, mereka terus menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Setiap langkah curang yang mereka ambil menambah satu bukti lagi untuk kita. Kita tidak perlu mendorong mereka. Kita hanya perlu menunggu mereka jatuh. Bram tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia berkata, saya senang berada di pihak yang benar, dan saya senang berada di pihakmu. Anin, malam itu, saya pulang ke rumah yang sebentar lagi akan menjadi medan pertempuran terakhir. Saya tahu, semuanya tinggal menunggu waktu. Dan waktu kali ini berpihak pada saya. Tapi sebelum saya sempat melangkah, Reza melangkah lebih dulu. Dan kali ini, ia melangkahi batas terakhir. 2 hari sebelum ulang tahun pernikahan kami, Reza melakukan sesuatu yang membuat saya tahu bahwa ia sudah kehilangan kesabaran. Saya datang ke kantor seperti biasa, tapi kartu akses saya tidak lagi berfungsi. Petugas keamanan dengan wajah serba salah berkata bahwa ada instruksi dari Pak Reza agar akses saya dibekukan sementara atas nama restrukturisasi, katanya. Saya berdiri di lobi perusahaan yang saya dirikan sendiri, ditolak masuk ke gedung saya sendiri. Beberapa karyawan melihat dari kejauhan dengan tatapan kasihan. Salwa kebetulan lewat. Ia berhenti, tersenyum manis, lalu berkata cukup keras agar orang lain mendengar. Aduh, Bu Anindya, sepertinya ada kesalahan sistem. Atau mungkin memang sudah waktunya ibu beristirahat di rumah saja. Beberapa orang menahan tawa. Ia menikmati momen itu. Saya tidak marah. Saya bahkan tersenyum. Saya berkata pelan, tidak apa-apa. Salwa, kadang sistem memang perlu diriset. Dan ketika diriset, semuanya kembali ke pengaturan awal. Termasuk siapa pemilik yang sebenarnya. Senyum Salwa sedikit memudar. Ia tidak mengerti maksud saya. Saya berbalik dan pergi dengan tenang. Di dalam, saya tahu, ini adalah tanda bahwa mereka sudah merasa terlalu menang. Dan orang yang terlalu merasa menang adalah orang yang paling mudah dijatuhkan. Hari itu juga, saya menemui Pak Damar. Saya berkata, sudah waktunya kita siapkan semuanya. Mereka sudah tidak sabar. Kita akan menunggu momen yang tepat. Pak Damar mengangguk. Ia tahu, momen yang tepat itu sudah hampir tiba. Malam itu adalah malam ulang tahun pernikahan kami. Saya pulang membawa kue kecil. Masih berharap mungkin ada secuil sisa lelaki yang dulu saya cintai. Tapi yang saya temukan di rumah adalah Reza dan Salwa, duduk berdua di ruang tamu saya, tertawa. Seolah rumah itu sudah menjadi milik mereka. Salwa menatap saya dengan dagu terangkat. Reza berdiri, wajahnya tanpa rasa bersalah. Ia berkata, bagus kamu pulang. Anin, kita perlu bicara. Saya ingin bercerai, dan saya ingin kamu menandatangani pengalihan saham itu malam ini juga. Saya meletakkan kue itu perlahan di meja. Tangan saya tidak gemetar. Saya berkata, di hari ulang tahun pernikahan kita, kamu memilih hari ini. Reza tertawa pendek. Salwa ikut menyeringai. Lalu Reza berkata dengan nada merendahkan, jangan membuat ini sulit. Tanda tangani, lalu pergi dari rumah ini. Rumah ini, perusahaan ini, semuanya milik saya. Saya menatapnya. Lalu saya berkata satu kalimat. Tidak. Hanya satu kata. Tapi kata itu meledakkan amarahnya. Reza melangkah maju.
Tangannya terangkat. Dan di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-8, di depan perempuan simpanannya, suami saya menampar wajah saya. Pipi saya panas, telinga saya berdenging. Salwa tertawa kecil. Reza menunjuk pintu dan berteriak, "Keluar dari rumah saya sekarang juga!" Saya berdiri tegak. Saya tidak menangis. Saya menyeka sudut bibir saya. Lalu, saya menatap mereka berdua dengan tenang. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, saya melihat secercah keraguan di mata Reza. Karena perempuan yang baru saja ia tampar sama sekali tidak terlihat seperti orang yang kalah. Saya mengambil tas saya. Saya berjalan ke pintu. Lalu, saya berhenti. Dan tanpa menoleh, saya berkata, "Baiklah, saya akan pergi malam ini. Tapi ingat baik-baik hari ini, Reza. Karena setelah malam ini, semuanya akan berubah." Mereka tidak mengerti maksud saya. Mereka mengira itu hanya gertakan perempuan yang terluka. Mereka tidak tahu di tas saya tersimpan kunci yang akan membuka kehancuran mereka sendiri. Malam itu, saya tidak pergi ke hotel. Saya pergi ke kantor notaris saya sendiri. Di sana, di bawah lampu yang temaram, saya membuka brankas. Saya mengeluarkan semua dokumen asli perusahaan. Akta pendirian, daftar pemegang saham, setiap lembar yang membuktikan bahwa Cakra Dirga pada dasarnya adalah milik saya. Reza mengira ia menendang saya keluar dari rumahnya. Ia tidak sadar. Secara hukum, dialah yang sedang tinggal di rumah yang sahamnya saya kuasai. Dialah yang bekerja di perusahaan yang saya miliki. Selama ini, ia merasa berkuasa. Padahal ia hanya berdiri di atas tanah yang sertifikatnya ada di tangan saya. Saya menghubungi Bram malam itu juga. Saya berkata, "Sudah waktunya." Lalu kami menyiapkan langkah terakhir. Saya tidak tidur malam itu. Saya duduk di meja kerja saya, menyusun setiap dokumen sesuai urutan. Saya melatih setiap kalimat yang akan saya ucapkan, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan seorang notaris yang membacakan putusan. Pipi saya masih terasa perih bekas tamparan. Tapi perih itu justru mengingatkan saya pada satu hal, bahwa kelembutan yang disalahgunakan terlalu lama pada akhirnya harus berubah menjadi ketegasan. Saat fajar menyingsing, saya menatap bayangan saya di cermin. Saya tidak lagi melihat istri yang dibuang. Saya melihat seorang perempuan yang siap mengambil kembali setiap hal yang pernah dirampas darinya. Dan saya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. 3 hari kemudian, ada acara penting di perusahaan. Sebuah pertemuan besar dengan para investor dan calon mitra. Reza sangat membanggakan acara ini. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Cakra Dirga adalah kerajaannya. Ia bahkan berencana mengumumkan rencana ekspansi di depan para investor. Dengan saya yang sudah disingkirkan dari gambar. Apa yang tidak ia ketahui adalah, sebagai pemegang saham mayoritas, sayalah yang sebenarnya berhak hadir dan berbicara di pertemuan itu. Dan saya akan datang, bukan sebagai istri yang dibuang, tapi sebagai pemilik yang kembali mengambil apa yang menjadi haknya. Hari pertemuan tiba. Ruangan itu mewah, penuh dengan investor berjas rapi dan para mitra bisnis. Reza berdiri di depan, percaya diri, dengan Salwa di sisinya. Ia mulai berbicara tentang masa depan perusahaan, tentang rencana besarnya. Para hadirin mendengarkan dengan sopan. Semuanya berjalan sesuai keinginannya. Lalu, pintu ruangan terbuka dan saya masuk. Saya mengenakan setelan kerja yang rapi. Saya berjalan dengan tenang ke tengah ruangan. Seluruh mata tertuju pada saya. Wajah Reza berubah. Senyumnya membeku. Salwa menggenggam erat gelasnya. Saya tersenyum sopan ke arah para investor. Lalu saya berkata dengan suara jelas, "Selamat sore. Maaf, saya terlambat. Saya Anindya, pemegang 60% saham PT Cakra Dirga." Ruangan itu mendadak hening. Salah satu investor senior mengernyit. Ia menoleh ke arah Reza. Ia bertanya, "Pemegang saham mayoritas, bukankah Anda yang pemilik utama, Pak Reza?" Reza tergagap. Wajahnya pucat. Ia mencoba tertawa, mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya berantakan. Saya melangkah maju, meletakkan sebuah map tebal di atas meja dan membukanya. "Ini akta pendirian perusahaan," kata saya. Suara saya datar tapi tegas.
Tertera jelas, 60% saham atas nama saya, 40% atas nama Reza. Silakan diperiksa oleh siapapun di ruangan ini. Para investor saling pandang. Beberapa mengambil dokumen itu dan membacanya. Wajah mereka berubah serius. Reza berdiri kaku di depan, seperti seseorang yang merasakan tanah runtuh di bawah kakinya. Tapi saya belum selesai, saya berkata. Dan ada hal lain yang perlu diketahui oleh para investor terhormat sebelum mempercayakan uang kalian kepada perusahaan ini. Saya mengeluarkan berkas kedua. Saya meletakkannya di meja. Ini adalah bukti aliran dana proyek perusahaan yang dipindahkan secara diam-diam ke rekening pribadi. Dilakukan oleh Direktur Operasional, Reza, bersama Manajer Keuangan, Salwa. Rekening koran ada di sini, bukti transfer ada di sini. Semuanya hitam di atas putih. Suara berbisik memenuhi ruangan. Para investor mulai berdiri. Salwa pucat pasi. Ia berkata gugup, "Itu tidak benar. Itu fitnah." Saya menatapnya tenang. Lalu pintu ruangan terbuka sekali lagi, dan Bram melangkah masuk. Salwa membeku melihat suaminya sendiri berdiri di ambang pintu. Bram berjalan ke depan dengan map di tangannya. Ia berkata dengan suara bergetar menahan amarah, "Saya suami Salwa. Dan saya membawa bukti lengkap penggelapan dana yang dilakukan istri saya bersama laki-laki ini." Ia meletakkan dokumennya di sebelah dokumen saya. Ruangan itu pecah. Para investor berdiri, marah dan kecewa. Mereka merasa hampir saja ditipu. Reza mencoba bicara, tapi tidak ada yang mendengarkan lagi. Salwa mencoba mendekati Bram, tapi Bram mundur dan berkata dingin, "Jangan sentuh saya. Pernikahan kita selesai. Dan kali ini, akulah yang menentukan syaratnya." Saya berdiri di tengah semua itu. Tenang. Saya menoleh ke arah Reza. Laki-laki yang menampar saya 3 hari lalu. Laki-laki yang menyuruh saya keluar dari rumah saya sendiri. Saya berkata pelan. Hanya untuk dia. Kamu menyuruh saya pergi dari rumah yang katanya milikmu. Tapi kamu lupa bertanya, siapa pemilik tanah tempat rumah itu berdiri? Reza menatap saya dengan mata kosong. Akhirnya, ia mengerti. Selama ini, kekuasaan yang ia banggakan hanyalah pinjaman dari saya. Dan saya baru saja menariknya kembali. Salah seorang investor senior. Seorang pria berusia lanjut yang sangat dihormati di dunia bisnis. Berdiri perlahan. Ia melepas kacamatanya. Ia menatap Reza dengan kekecewaan yang dalam. Ia berkata, "Pak Reza, saya sudah puluhan tahun di dunia ini. Saya pernah kehilangan uang. Tapi saya tidak pernah dan tidak akan pernah menaruh uang saya pada orang yang tega mengkhianati istrinya sendiri yang membangun perusahaannya. Karena orang yang bisa mengkhianati pasangannya pasti bisa mengkhianati siapa saja." Kata-kata itu seperti vonis. Investor lain mengangguk setuju. Mereka mulai mengumpulkan berkas mereka. Salah satu dari mereka, seorang wanita pengusaha, menghampiri saya sebelum pergi. Ia menggenggam tangan saya dan berkata pelan, "Bu Anindi, perusahaan ini beruntung memiliki Anda. Hubungi saya kalau Anda sudah membenahi semuanya. Saya percaya pada orang yang berdiri dengan kebenaran." Lalu ia tersenyum dan pergi. Satu persatu mereka pergi. Reza mengejar mereka, memohon, menjelaskan. Tapi semua sia-sia. Ada yang tidak menoleh sama sekali. Ada yang hanya menggeleng. Reputasinya yang ia bangun di atas nama saya selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Saya berdiri diam, menyaksikan istana kertas itu rubuh. Dan saya tidak merasa perlu mengucapkan satu kata pun. Setelah ruangan kosong, hanya tersisa kami berempat. Reza, Salwa, Bram, dan saya. Reza berbalik ke arah saya. Kemarahannya kini bercampur ketakutan. Ia berkata, "Anin, kita bisa membicarakan ini. Kita masih suami istri. Perusahaan ini milik kita berdua." Suaranya berubah memohon. Saya menatapnya lama. Lalu saya membuka tas saya dan mengeluarkan satu surat lagi. Surat gugatan cerai, lengkap dengan tuntutan hukum atas penggelapan dana. Sudah saya siapkan, sudah saya tanda tangani sebagai notaris. Dan sebagai istri yang dikhianati. Saya meletakkannya di hadapannya. Saya berkata, "Tidak ada lagi kita, Reza. Yang ada
hanya hukum, dan hukum berpihak pada orang yang punya bukti. Tangan Reza gemetar saat ia mengangkat surat itu. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya melihat lelaki itu benar-benar tidak berdaya. Salwa, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata dengan suara putus asa, "Ini semua salahmu, Reza. Kamu bilang semuanya akan mudah. Kamu bilang dia tidak akan tahu apa-apa." Reza menoleh ke arahnya dengan benci. Dua orang yang dulu saling memuja, kini saling menyalahkan di tengah reruntuhan yang mereka buat sendiri. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karma sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata saya. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan cepat. Berita tentang skandal di Cakra Dirga menyebar di kalangan bisnis. Nama Reza, yang dulu disebut dengan kagum, kini disebut dengan cibiran. Para mitra yang dulu mengantri bekerja sama dengannya, kini menjauh. Tidak ada yang mau mempertaruhkan reputasi dengan seorang direktur yang ketahuan menggelapkan dana dan mengkhianati istri yang membangunnya. Sebagai pemegang saham mayoritas, saya mengambil alih kendali penuh perusahaan. Hal pertama yang saya lakukan adalah memecat Salwa. Saya melakukannya secara resmi dengan surat yang sah. Di hadapan tim hukum, Salwa datang ke ruangan saya dengan mata merah. Ia mencoba memohon. Ia berkata, ia hanya dimanfaatkan. Ia berkata, ia juga korban. Saya menatapnya dengan tenang. Saya berkata, mungkin kamu juga korban, Salwa. Tapi kamu duduk di dapur saya, minum dari gelas saya, dan tersenyum di wajah saya, sambil merencanakan untuk mengambil semuanya. Korban tidak melakukan itu. Saya menyerahkan surat pemecatan. Lalu saya berkata, pintu di sebelah sana. Tolong tutup pelan saat kamu keluar. Salwa pergi tanpa kata. Itu terakhir kali saya melihatnya. Reza, sebagai pemegang 40% saham, mencoba bertahan. Ia datang ke rumah orang tuanya, lalu mengirim Bu Hartini untuk membujuk saya. Ibu mertua yang dulu menuduh saya egois, kini datang dengan suara yang jauh lebih lembut. Ia berkata, Anin, dia tetap suamimu. Maafkanlah demi nama baik keluarga. Saya mendengarkannya dengan sabar. Lalu saya berkata, Bu, dulu ibu mengajari saya bahwa istri yang baik menyerahkan segalanya pada suami. Sekarang saya mengajari ibu satu hal. Suami yang baik tidak menamparar istrinya di depan perempuan lain. Bu Hartini terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata. Ia pulang dengan kepala tertunduk. Dan saya menutup pintu rumah saya dengan tenang. Proses perceraian berjalan sesuai hukum, karena saya memiliki bukti penggelapan dana. Posisi Reza sangat lemah. Pengacaranya menyarankan agar ia tidak melawan, karena perlawanan hanya akan memperberat tuntutan pidana. Akhirnya, Reza menyerah. Ia melepaskan klaimnya atas rumah. Ia menerima perceraian. Dan ia harus mengembalikan dana yang ia gelapkan atau menghadapi proses pidana. Saya tidak menuntut lebih dari yang menjadi hak saya. Saya tidak butuh kehancuran totalnya untuk merasa menang. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang memang milik saya. Rumah saya, perusahaan saya, dan yang paling penting, harga diri saya. Bram juga menempuh jalannya sendiri. Ia menceraikan Salwa tanpa Reza yang menjanjikan kemewahan dan tanpa pekerjaan di perusahaan manapun yang mau menerimanya setelah skandal itu. Salwa kehilangan segalanya yang ia kejar. Perempuan yang dulu masuk ke dapur saya dengan dagu terangkat, kini harus memulai dari nol dengan nama yang sudah ternoda. Reza pindah ke rumah ibunya. 40% sahamnya tidak banyak berarti tanpa kepercayaan investor dan tanpa kendali manajemen. Lelaki yang dulu merasa menjadi raja, kini hanya pemegang saham minoritas di perusahaan yang dipimpin oleh perempuan yang ia khianati. Setiap laporan keuangan yang ia terima, setiap keputusan yang diambil tanpa suaranya, adalah pengingat bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar membangunnya. Itulah penjara yang ia buat sendiri. Bukan penjara dengan jeruji besi, tapi penjara berupa penyesalan yang tidak akan pernah ia tinggalkan. Beberapa minggu setelah perceraian kami sah, Reza datang ke rumah saya satu kali terakhir. Hujan turun malam itu. Ia berdiri di depan pagar, basah kuyuk, dengan wajah yang sudah berbeda
dari lelaki yang dulu menampakkan saya. Tidak ada lagi kesombongan di sana. Hanya seorang pria yang kehilangan segalanya. Ia berkata dengan suara serak. Anin, saya tahu saya tidak pantas, tapi saya datang untuk minta maaf. Saya menyesal. Saya kehilangan akal. Salwa, ibu saya. Semua membuat saya buta. Tolong, beri saya satu kesempatan lagi. Air bercampur hujan mengalir di wajahnya. Saya menatapnya lama dari balik pagar. Dulu, melihat air matanya akan meruntuhkan hati saya. Tapi malam itu, saya hanya merasakan ketenangan. Saya berkata pelan, Reza, saya sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa melangkah maju. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Pintu itu sudah tertutup, dan kali ini saya yang menutupnya. Saya berbalik masuk ke rumah, meninggalkannya di bawah hujan. Saya tidak menoleh, karena saya tahu menoleh ke belakang hanya akan memperlambat langkah saya ke depan. Itu adalah terakhir kali ia datang. Setelah itu, ia menghilang dari hidup saya, membawa penyesalannya sendiri. Saya membenahi perusahaan perlahan-lahan. Saya mengembalikan kepercayaan para mitra dengan kejujuran dan kerja keras. Saya merekrut tim baru yang bersih. Saya menghubungi kembali wanita pengusaha yang dulu menggenggam tangan saya di ruang pertemuan. Dan ia menepati janjinya. Ia menjadi salah satu mitra terbesar saya. Dalam waktu 1 tahun, Cakradirga bukan hanya pulih, tapi tumbuh lebih besar daripada sebelumnya. Kali ini dibangun di atas pondasi yang benar, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Saya tidak menyangka di tengah proses itu, persahabatan saya dengan Bram tumbuh menjadi sesuatu yang lain. Kami berdua adalah orang yang pernah hancur, lalu bangkit bersama. Kami saling memahami luka masing-masing, tanpa perlu banyak penjelasan. Tidak ada gairah yang tergesa, hanya rasa hormat yang tenang, dan kepercayaan yang dibangun pelan-pelan. Saya tidak terburu-buru membuka hati. Saya sudah belajar betapa mahalnya harga sebuah kepercayaan yang diberikan terlalu mudah. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa mungkin tidak semua laki-laki sama. Mungkin masih ada tangan yang menggenggam, bukan untuk mengambil, tapi untuk menemani. Beberapa bulan kemudian, saya berdiri di balkon rumah saya di Pondok Indah. Rumah yang sama, yang dulu hampir direnggut dari saya. Tapi kini terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih jujur. Udara malam terasa bersih. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa bernapas tanpa beban di dada. Saya teringat malam ketika Reza menampar saya. Saya teringat suaranya yang menyuruh saya keluar. Dulu, kalimat itu terasa seperti akhir dari segalanya. Tapi ternyata itu adalah awal. Awal dari hidup saya yang sebenarnya. Awal dari saat saya berhenti menjadi cangkang yang indah untuk orang lain. Dan mulai menjadi rumah bagi diri saya sendiri. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Bahwa kebaikan tidak boleh disalahartikan sebagai kelemahan. Bahwa kesabaran bukan berarti kita buta. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidupmu ke tangan orang lain, sampai kamu tidak punya apa-apa lagi untuk berdiri. Dan jangan pernah meremehkan seorang perempuan yang diam, karena diamnya bisa jadi adalah saat ia sedang berpikir. Ada banyak perempuan di luar sana yang berada di posisi saya dulu, yang mencintai dengan sepenuh hati, lalu dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya, yang membangun rumah dengan tangan sendiri, lalu disuruh pergi dari rumah itu. Kalau kamu salah satunya, saya ingin kamu tahu satu hal. Air mata boleh jatuh malam ini, tapi besok berdirilah. Karena hidupmu tidak berakhir di tangan orang yang tidak menghargaimu. Ada juga banyak laki-laki seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang lupa siapa yang mengangkat mereka dari titik nol. Yang mengira kekuasaan itu milik mereka. Padahal hanya pinjaman dari orang yang mencintai mereka. Mereka membangun istana di atas pengkhianatan. Lalu heran ketika istana itu runtuh menimpa diri mereka sendiri. Dan ada pula para ibu seperti Bu Hartini, ibu yang begitu mencintai anaknya hingga lupa membedakan antara membela dan membutakan. Yang mengajari menantunya untuk tunduk.
tanpa pernah mengajari anaknya untuk setia. Reza kini hidup dalam penyesalan yang tidak akan pernah ia tinggalkan. Salwa kehilangan segalanya yang ia kejar dengan cara yang salah. Sementara saya dan Bram, dua orang yang dulu dihancurkan, telah membangun kembali hidup kami dari nol, bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan dan dengan harga diri yang akhirnya kami rebut kembali. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi korban selamanya, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan menunjukkan kepada dunia siapa diri kita sebenarnya. Saya memilih untuk bangkit, dan saya harap siapapun kamu yang sedang mendengarkan ini, kamu juga memilih hal yang sama. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.